الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا نصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. إخوة في الدين، أخوة الإيمان، rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan seluruh pujaan dan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb, Tuhan yang menentukan seluruh kejadian-kejadian di atas muka bumi ini, baik yang telah berlalu maupun yang akan datang. Semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Rasulullah memberikan ketegasan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang menentukan dari seluruh kehidupan di alam raya ini. Ala kulli syai'in qadir. Semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kataballahu maqadir khalaiq. Telah diputuskan oleh Allah seluruh takdir dari makhluk-makhluknya. Semua yang diciptakan oleh Allah, baik yang ada di langit semuanya, begitu pula yang ada di perut bumi semuanya, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dia akan hidup dan kapan dia akan mati, dan kapan dia bisa makan, dan seterusnya. Semua makhluknya. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Yang ketetapan itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, tetapi makhluk-makhluk Allah telah mendapatkan ketentuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang meleset sedikit pun, kecuali perubahan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, akhatul iman, rahimani rahimakumullah. Dan kita berbicara tentang materi di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah, yaitu pondasi yang ke-9 di dalam kitab Tarbiyah tersebut. Dr. Abdullah Azzam secara spesifik menetapkan tentang pondasi di dalam tarbiyah mental, mendidik, membina mental manusia, yaitu dengan adanya sifat kesungguhan, keseriusan dari seseorang yang hidup di atas muka bumi ini, yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menginginkan janji Allah Subhanahu wa taala dapat dia raih nantinya, walaupun janji itu belum sampai pada dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gambaran, berita tentang akan sampainya manusia pada titik terakhir dari kehidupannya, yaitu bagi mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman itu dirawat dengan sungguh-sungguh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman saja, kata Allah. Innamal mu'minuna alladzina amanu. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang mereka beriman. Subhanallah. Orang-orang beriman ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mereka yang yakin, yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian iman itu dirawat secara baik sehingga iman itu tumbuh tanpa ada rasa keraguan. Tsumma lam yartabu. Iman itu dirawat dengan mental yang tidak pernah ragu-ragu di dalam menyongsong janji Allah Subhanahu wa taala, di dalam melihat vision ke depan, gambaran surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nyata. Walaupun ada orang beriman kemudian dia ragu-ragu di dalam satu peristiwa, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang lebih jelas lagi lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak mudah untuk bisa dicerna dengan akal yang sehat. Tidak mudah para hadirin sekalian. Ketika ada seorang anak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah, abahku meninggal pada perang Uhud, sementara dia meninggalkan hutang yang banyak. Rasulullah tidak menyebutkan bagaimana cara agar bapaknya terlepas dari beban hutang, karena itu adalah tanggung jawab ulil amri. Jika seseorang berhutang, dia tidak mampu membayar, maka di dalam jihad fisabilillah ada ghanimah, ada harta rampasan, yang itu oleh Rasulullah SAW dikatakan rezeki yang paling berkah dari orang-orang beriman.
rezeki yang paling berkah adalah rezeki yang didapatkan dari peperangan melawan orang-orang kafir. Rasul mengatakan, bersabda, bu'istu baina yaday sa'ah bisayf hatta ya'budallah wahdahu la yushraka bihi syai'un. Bu'istu baina yaday sa'ah bisayf. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu masa di antara para nabi, dan aku yang terakhir, bisayf, dengan pedang. Subhanallah. Rasulullah SAW mengakui bahwa Islam agama yang penuh dengan aturan-aturan yang berlaku dari seluruh kehidupannya, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih membutuhkan pedang untuk mengawal dakwah. Bu'istu baina yaday sa'ah bisayf. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang, hatta yu'badallah wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Sampai yu'badallah, sampai Allah saja yang disembah oleh semua manusia. Hatta ya'budallah wahdahu la yusyraka bihi syai'an, dan tidak ada penyekutuan sedikit pun di atas muka bumi ini kecuali akan diperangi oleh Islam. Jadi ikhwan fillah akhwatal iman, janji Allah Subhanahu wa taala untuk memenangkan Islam yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seluruh muka bumi ini akan sampai urusan-urusan sekecil apapun di dalam hidup ini yang diurusi oleh Islam. Tidak sepenggal pun dari tanah di atas muka bumi ini yang ditinggalkan oleh Islam. Semuanya. Sudah berulang-ulang saya sampaikan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bersabda bahwa la yablughuna hadzal amr wa ma balagha al-laila wan nahar wa la yutrukullahu baital madarin illa adakhallahu hadzal din bi'izza azizin aw bidhull dhalilin izza ya'izuhu bil islam wa dhull yadhilluhu bil kufr. Akan sampai urusan-urusan dari seluruh urusan dunia ini, urusan kehidupan di dunia ini yang diurusi oleh Islam, yang diatur oleh Islam, akan sampai ke seluruh ma balagha laila wan nahar, sebagaimana sampainya malam dan siang ke seluruh permukaan bumi ini, sehingga tidak ada satu jengkal pun di atas muka bumi ini yang tidak dilalui dengan malam dan siang. Begitulah Islam datang ke seluruh penjuru di atas muka bumi ini, akan mengatur seluruh dunia ini. Sehingga ikhwan fillah akhwatal iman, datangnya Islam itu untuk mengizzahkan, untuk memuliakan orang-orang yang betul-betul mendapatkan status yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa mereka? Yaitu orang-orang yang benar-benar beriman, alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Di dalam surat Al-Hujurat ke-15 ini jelas Allah sampaikan kepada kita sekalian bahwa orang-orang yang merawat imannya agar tidak terkena penyakit ragu-ragu, yaitu orang-orang yang wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, yaitu orang-orang yang merelakan hartanya dan dirinya dijual kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu-ragu. Subhanallah. Inilah orang-orang yang disebutkan innamal mu'minuna alladzina amanu, hanyalah orang-orang beriman saja, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu-ragu, kemudian mereka menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang murah, tapi dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh surga, sehingga anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang meninggal, yang syahid pada perang Uhud, menangis di depan Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah?
Rasul menghibur masalah hutang urusan ulil amri. Sementara ulil amri berhutang, rakyatnya dibodoh-bodohin dan tetap saja masih ngakui ulil amri. Mereka dibodohin, mereka dimiskinkan, tetap saja mengatakan ulil amri, ulil amri. Ya, kamu mengatakan ulil amri karena kamu dirawat oleh tauhid, kamu dirawat oleh pemimpinmu. Sementara rakyat tidak mengatakan ini tauhid. Mengatakan ini bukan ulil amri, mohon maaf, ini tauhid, tidak mengatakan ini ulil amri. Kamu mengatakan ulil amri karena kamu dirawat, kamu dijaga, kamu dilindungi dakwahmu supaya kamu dapatkan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Apa bedanya kamu dengan tauhid kalau begitu untuk mendapatkan dunia? Ulil amri itu care, sangat peduli dengan kehidupan umatnya, tidak berhutang lalu hutang itu dibebankan kepada anak-anaknya, sementara mereka sendiri mendapatkan kezaliman dari ulil amrinya. Luar biasa ini pembodohan dan kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang saya tidak paham apakah mereka karena tidak paham tentang makna ulil amri dan tauhid sehingga tidak bisa membedakan. Tidak demikian dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak akan menunda seseorang yang berjihad di jalan Allah untuk mendapatkan surga. Tidak ditunda dengan hutangnya, dibayarkan hutangnya oleh Rasulullah SAW, dibantu oleh Rasulullah SAW. Itu ulil amri, bukan merampok, mencuri. Ya Allah, ya luar biasa ulil amri seperti ini. Maka ikhwan fillah akhatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam tarbiyah jihadiyah ini bukan sekedar fayaqtuluna wa yuqtalun. Jihad bukan sekedar berbicara tentang membunuh dan terbunuh, tidak. Di situ ada kalimat qatil, qatilul ladzina la yu'minu billah wa bil yaumil akhir, qatilul ladzina la yu'minu billah wa bil yaumil akhir, wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah an yadhi wa hum saghirun. Di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang yang mau tinggal di Madinah dengan diberikan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa? Yaitu tadi di dalam ayat surat At-Taubah ayat ke-29 tadi itu diawali dengan kalimat qatil, perangi. Al-Qur'anul Karim adalah kebenaran mutlak. Tetapi untuk memahamkan kepada manusia bahwa Al-Quran adalah kebenaran yang mutlak, perlu dipahamkan dengan kalimat perang, perang dan perang. Bayangkan, karena kita ini manusia, kalau tidak diterangkan secara terang dan jelas, na'udzubillah min dzalik, kita masih ada keraguan. Bagi orang-orang beriman tidak ada keraguan. Sampai Allah mengatakan kepada Rasulullah dan orang-orang setelahnya, perangi orang-orang yang tidak beriman kepada yaumil akhir dan tidak beriman kepada Allah. Perangi mereka yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yaumil akhir. Perangi mereka. Qatilul ladzina la yu'minu billah wala bil yaumil akhir. Kemudian perangi orang-orang yang wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu, dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab yang halal ini sudah banyak, yang haram itu sedikit. Sedikit ini perlu diperketat oleh Allah dan Rasulnya untuk diperangi agar jangan sampai umat Islam tercampur hidupnya dengan keharaman. Tidak boleh. Di ayat yang lain di dalam surat Ali Imran 171
179 ya. Allah berfirman, "Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabith min at-thayyib." Ya. Allah berfirman, "Ma kana Allah sekali-kali tidak akan membiarkan ya, kehidupan orang-orang beriman. Maka Allahu liyadharul mu'minin 'ala ma antum 'alaihi." Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya orang beriman itu seperti kehidupanmu hari ini ya Muhammad ketika di Mekah bercampur dengan orang-orang musyrik. Tidak akan dibiarkan hatta yamizal khabith minat thayyib, sampai dipisahkan oleh Allah orang-orang yang betul-betul beriman dan orang-orang yang khabith, orang-orang yang kotor dan najis, dipisahkan. Dengan apa? Dengan aturan, dengan perundang-undangan. Itu caranya, cara untuk mengatur agar umat Islam hidupnya yang baik, bersih dan suci ini tidak tercampur oleh orang-orang kafir yang kotor dan najis. Dengan apa dipisahkan? Mekanismenya tidaklah diberlakukan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan hukum itulah yang akan membuat orang-orang kafir, yang akan menumbuhkan rasa keimanan bagi orang-orang kafir. Tidak sedikit orang-orang Madinah itu cuma 1.500, kaum musliminnya 1.500, kaum muslimin di Madinah. 5.400 itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang paganisme. Tapi dengan aturan Islam yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW, kehidupan mereka pun terangkat. Orang-orang kafir ini terangkat hidupnya, sehingga melihat kehidupan kaum muslimin tertarik dengan Fakta Madinah 24 pasal yang telah ditetapkan oleh Rasulullah kepada mereka. Semuanya berjumlah 47, 23 pasal untuk kaum muslimin dan 24 pasal untuk orang-orang kafir di Madinah. Dengan persyaratan di dalam surat At-Taubah tadi ayat ke-29, qatil, perangi. Dengan cara apa? Dengan undang-undang gitu. Diterapkan undang-undang ini. Perang itu untuk menjaga. Perang itu untuk menjaga. Menjaga apa? Bukan menjaga satu kekuasaan yang otoriter, tidak. Dalam rangka untuk menjaga kehidupan. Ya. Maka ikhwan fillah ukhtal iman rahiman rahimakumullah, hidup ini harus dijaga dengan aturan yang benar, dengan aturan yang pasti, dan undang-undang pasti itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah ada transkripnya 1400 tahun yang lalu. Transkrip dari undang-undang itu masih ada sampai hari ini. Luar biasa. Tapi memang kita ini tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau melihat ke belakang terlebih dahulu. Apa yang sedang terjadi pada hari ini? Pasti yang terjadi itu ada pada zaman Rasulullah SAW. Cuma pelakunya berbeda dan motivasinya pun berbeda mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari fitnah-fitnah seperti ini. Nah, ikhwan fillah ukhtal iman rahimani rahimakumullah, jihad sebagai tonggak, sebagai pelindung, dzirwatun sanamihi, kata Rasulullah ya. Al-jihad fi sabilillah, atap daripada bangunan Islam itu tidak lain adalah jihad fi sabilillah ya. Maka pasti jihad ini akan mendapatkan satu gangguan, satu tantangan ya, di mana tantangan itu pun harus dilalui oleh kaum muslimin. Tantangan-tantangan di dalam menghambat kehidupan kaum muslimin, yang pertama kali hambatan itu adalah jihad fi sabilillah. Orang-orang kafir tahu ya, kalau kita kembali pada tahun 2001 sampai kemudian tahun 2012, tahun 2013 dan sampai dengan hari ini ya, hampir seluruh pakar sosiolog mengatakan bahwa sosiolog Islam maksud saya ya, dimulai tahun 2001 itulah ya,
perang salib modern mulai berlangsung sampai dengan hari ini. Ya. Pasca runtuhnya gedung WTC, World Trade Center, ya, pada tanggal 9 September 2001, ya. Maka saat itu pula lah kemudian terjadinya perang salib terbaru, perang salib modern, ya. Mereka jadikan runtuhnya gedung WTC sebagai momentum untuk memerangi Islam, ya. Yang diperangi tidak lain adalah para mujahidin yang sebenarnya mereka sudah kewalahan untuk menghambat, ya, lajunya perkembangan Islam, terutama berkembangnya satu sistem khilafah yang mulai terlihat di Khorasan, di Afghanistan, ya. Kemudian pada tahun 2005-2006 muncul kemudian bibit-bibit daulah Islamiyah yang menggunakan sistem khilafah, dan semua ini mereka gabungkan menjadi satu, bahwa mereka adalah the satanic ideology. Orang-orang barat mengatakan jihad itu the satanic ideology, ideologi setan katanya, yang murder, pekerjaannya cuma membunuh dan membunuh. Subhanallah. Jadi ikhwan fillah, ikhwatal iman, begitulah orang kafir, ya, selalu memutarbalikkan fakta. Dan orang-orang munafik di negeri ini pun demikian, ya, tinggal membebek saja, mengikuti opini yang disebarkan oleh Amerika dan NATO, bahwa jihad itu adalah satanic ideology, ideologi setan katanya, yang suka murder, yang haus dengan darah. Subhanallah. Tetapi faktanya kita lihat, ikhwan fillah rahimakumullah, kita lihat berapa ribu anak yang mati, yang menjadi korban di Afghanistan hampir setiap tahun. Bayangkan, dibombardir, dan sudah berapa ribu ton bom itu dia turunkan dari pesawat-pesawat NATO dan Amerika Serikat. Berapa ribu nyawa yang telah melayang di Palestina, berapa ribu nyawa yang melayang di Irak, dengan mengatakan Saddam Hussein adalah penjahat perang. Bayangkan. Tetapi fakta ini dibalikkan oleh mereka sendiri. Kalau peperangan itu memakan korban, itu sudah pasti. Perang itu fayaqtuluna wa yuqtalun. Perang itu pasti membunuh atau terbunuh. Itu suatu kepastian. Tetapi perang yang dikatakan di dalam Islam bagi orang-orang beriman itu adalah bentuk jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih. Kalau kita baca ayat ini di dalam surat At-Taubah 111 ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini telah membeli, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwaluhum, sesungguhnya Allah telah membeli dari diri orang-orang beriman, yaitu harta mereka yang mereka miliki dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfusahum, dan justru yang dibeli itu bukan hanya harta tetapi diri mereka, nyawa mereka dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat menakutkan orang-orang kafir. Orang kafir menginginkan perang itu untuk hidup. Orang beriman tidak peduli apakah setelah perang mereka hidup ataukah mereka setelah perang mereka tidak ada lagi di dunia ini. Itu lebih baik bagi mereka. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Dan sungguh itu telah dijanjikan, perang itu sudah dijanjikan. Fit Taurat, di dalam Taurat dan di dalam Injil dan di dalam Al-Quran. Jadi persoalan perang adalah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman. Itu sudah ditetapkan di dalam Taurat, di dalam Injil dan di dalam Al-Quran.
alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut wa qatilu awliya asyaitan inna kada syaitanu kana dha'ifa. Di dalam ayat ini justru mereka oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berperang di jalan syaitan, tetapi mereka menarasikan para mujahidin itu memiliki ideologi syaitan, satanic ideology, ideologi setan luar biasa dibalik oleh mereka. Allah berfirman, orang-orang beriman itu alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kalau mereka berperang, itu berperang di jalan Allah, fi sabilillah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, atau sedangkan orang-orang kafir itu yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berperang di jalan taghut. Lesannya dipakai untuk mencela mujahidin, itu artinya mereka ikut berperang bersama taghut, membela taghut, mengata-ngatai orang-orang beriman, memberikan cap, memberikan stempel, memberikan satu legitimasi kepada kaum muslimin, yaitu dengan kalimat teroris. Subhanallah. Padahal teroris itu adalah satu terminologi bagi orang-orang kafir secara umum, tetapi di dalam Al-Quranul Karim justru teroris itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'idhu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Allah perintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa i'dad, wa'idhu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkan apa-apa yang kalian sanggupi untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Persiapkan dalam rangka apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwukum, untuk menakut-nakuti, untuk memberikan rasa gentar kepada musuh-musuh Allah. Siapa musuh Allah? Ya mereka semua yang satu barisan di dalam barisan taghut, barisan setan ini. Di situ ada ulamanya, di situ ada ustadznya, di situ ada apa namanya itu, kalau mereka mengatakan penolong-penolong mereka, yaitu orang-orang yang memiliki senjata, memiliki kekuatan. Mereka satu barisan di dalam barisan setan. Maka Allah katakan waqatilu awliya asyaitan, perangi awliya syaitan, perangi teman-teman setan, perangi cecunguk setan ini dengan apa? Sesuai dengan apa yang mereka lakukan di dalam peperangan itu. Jika mereka melakukan peperangan itu dengan lisannya, dengan narasinya, lawan dengan narasinya. Kalau mereka melakukan dengan senjata, lakukan, balas mereka dengan senjata. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang jihad ini memang banyak sekali jebakan-jebakan untuk dijadikan delik oleh setan-setan ini. Banyak sekali memang jebakannya. Misalkan kalau Al-Quran mengatakan qatilul ladzina wa qatiluhum qatilul ladzina musyrikuna kafatan kama yuqatiluna kafatan. Perangi orang-orang musyrik itu semuanya orang-orang musyrik itu, kata Allah, perangi kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka membunuh kalian semuanya. Jadi orang-orang musyrik ini tidak milih-milih, Pak, berperang kepada umat Islam ini. Mereka memerangi umat Islam itu tidak pakai milih. Tapi orang-orang dungu ini, orang-orang yang ngaku-ngaku Islam ini, tidak paham ayat, tidak paham tentang bagaimana SOP di dalam jihad fisabilillah, standar operasional bagaimana di dalam jihad. Mereka tidak paham. Mereka hanya duduk di belakang meja sambil ngopi, lalu baca buku, lalu kemudian komentar. Tapi mereka tidak pernah di medan jihad. Mereka tidak pernah terlibat di dalam satu amaliyat, tidak pernah terlibat. Bagaimana rasanya berjihad di jalan Allah itu? Mereka tidak pernah terlibat. Mereka hanya sebagai pengamat, lalu mengamati seseorang kemudian memberikan satu ketetapan seenaknya. Luar biasa ini. Jadi ketika kaum muslimin melakukan pembalasan
ya, dengan kalimat kutiba alaikumul qisas, ya. Kemudian kutiba alaikumul qital. Dua kalimat ini menggunakan kalimat kutiba, ya. Diwajibkan kalian untuk kisos. Kisos diwajibkan kepada kaum muslimin, ya. Darah umat Islam sudah tertumpah. Kapan dilakukan kisos? Kapan? Para pembaca buku pengamat ini tidak akan pernah melakukan kisos. Siapa yang melakukan kisos? Ya para mujahidin tentunya. Mereka yang berada di ma'rokah di lapangan jihad. Mereka yang berjihad, yang mereka melakukan apa yang disebut kisos sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, tidak boleh dengkulmu. Siapa yang melarang untuk melakukan kisos? Kecuali yang melarang itu memang tidak senang dengan Islam, ya. Kapan ayat ini bisa dihalangi oleh satu kekuatan apapun? Kapan bisa dihalangi? Tidak bisa dihalangi dengan cara apapun. Kisos akan terus berlangsung, dan tentara-tentara Allah pun terus akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan jihad. Kutiba alaikumul qital, perintah Allah, diwajibkan atas kalian berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu sangat tidak enak, tidak menyenangkan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian benci itu yang lebih baik bagi kalian. Bisa jadi kalian yang senangi itu justru itu yang mencelakakan kalian. Senangnya ngobrol, ngopi, tapi tidak mau berjihad, apalagi tidak mau melihat tentang dunia Islam hari ini yang diperangi oleh orang-orang kafir. Asik ngobrol, asik diskusi, asik taklim, tapi tidak mau berjihad. Padahal kalimatnya jelas, kutiba alaikumul qital, ya. Ada saja kalau ayat-ayat ini dikemukakan, selalu ada orang-orang munafik, ya, yang akan mengembosi jihad ini. Selalu ada. Allah berfirman, humul ladzina yaquluna la tunfiqu inda man ala man inda Rasulillah, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-7 ini, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah, ya. Fa inna Allaha khaza'in samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun, kata Allah. Dasar orang munafik itu tidak paham, terbolak-balik akalnya, ya. Orang munafik itu kata Allah, alladzina al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum ala ba'din ya'rifu ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu cara berpikir orang-orang munafik. Orang-orang munafik perempuan, orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum ba'd, satu dengan yang lainnya saling tolong menolong di antara mereka, saling memperkuat dalam rangka ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Terbalik orang munafik ini, yang teman dijadikan kawan, yang teman dijadikan lawan, yang lawan dijadikan teman. Allah perintahkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka terbalik, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Itu cara berpikir orang munafik, ya. Makanya Allah katakan humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillah. Apa pekerjaan orang munafik? Di ayat ini Allah katakan, ya, mereka itulah orang-orang yang mengatakan kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang yang ingin mengikuti Rasulullah SAW, la tunfiqu, jangan kamu berinfak, ya, jangan kamu beri dukungan kepada orang-orang yang mengikuti kajian Rasulullah. Jangan kamu ikuti kajian itu, jangan kamu ikuti Rasulullah, jangan kamu ikuti, hatta yanfadu, sampai mereka bubar. Subhanallah. Ini keinginan orang-orang munafik. Mereka selalu menggembosi dari belakang, ya. Jangan kamu
berinfak kepada mereka, jangan kamu dukung mereka, jangan kamu berikan kesempatan kepada mereka, jangan beri panggung kepada mereka. Ini istilah-istilah yang dilakukan oleh orang-orang munafik untuk menghambat jihad fi sabilillah. Subhanallah. Kalau kita melakukan ini karena kita benci kepada seseorang, tidak tahu apa yang kita dibencikan, tidak tahu juga, ya. Orang ini berdakwah lalu kita benci orang itu, sementara dampak dari kebencian kita terhadap mereka itu justru menghalangi Islam, menghalangi narasi-narasi tentang jihad. Antum bisa terkena hukum daripada naudzubillah min dzalik, bisa murtad antum ini. Jangan menghalang-halangi dengan narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab, jangan. Karena manusia ini selalu berkembang, ya. Tetapi apa yang disampaikan oleh seseorang tentang ilmu, ya, perhatikan ini, itu yang penting, ya. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Dilihat apa yang disampaikan. Jangan sampai kita ini menghambat seseorang untuk berbicara, ya, di dalam dakwah ini. Ternyata dakwah itu justru menguntungkan kaum muslimin dan menguntungkan Islam, tapi kita hambat. Kita bisa masuk menjadi orang-orang munafik di dalam ayat ini. Mereka menyangka fa innallaha khazain samawati wal ard, walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka menyangka bahwa dengan dihambatnya dakwah jihad, dakwah tauhid, itu artinya tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berdakwah tauhid dan berdakwah jihad. Dianggapnya itu sudah menyenangkan bagi mereka. Naudzubillah min dzalik. Tidak. Fa innallaha khazain samawati wal ard. Maka sesungguhnya kepunyaan Allah lah seluruh perbendaharaan di atas muka bumi ini. Kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Allah sudah menentukan masya Allahu kan. Jika Allah sudah mengatakan masya Allahu kan, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tidak akan bisa dihalangi dakwah tauhid dan jihad ini. Tidak akan pernah bisa dihalangi oleh siapapun. Hilang satu tumbuh 1000, mati satu tumbuh 100, tumbuh 1000, tumbuh 1000 yang lainnya. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, yang penting adalah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nilai kita berada di mana kita, posisi kita berada di mana di dalam peperangan ini, yang oleh para pakar dikatakan hari ini adalah perang salib modern. Terjadi perang salib modern dan kembali kepada tesis yang pernah disampaikan oleh Samuel P. Huntington, bahwa hari ini, kata dia, pada tahun 1993 itu adalah the clash of civilization. Adanya pertarungan gaya hidup, the clash of civilization. Memang buku ini untuk menjawab daripada murid dia, yaitu Francis Fukuyama, yang mengatakan di dalam bukunya The Final and the Last Man, itu menceritakan tentang pertarungan di akhir zaman, yaitu pertarungan pola pikir, pertarungan budaya, pertarungan narasi, bukan sekedar pertarungan fisik. Maka orang-orang kafir sudah melakukan itu. Mereka menjatuhkan bom-bom di Irak, di Afghanistan. Yang terkena siapa? Yang terkena orang-orang yang tidak ikut perang, anak-anak kecil, orang-orang tua, orang-anak yang masih belum balik. Itu yang menjadi korban. Lalu kita kemudian dibalas dengan konsep konsep perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan qisas. Dilakukan proses qisas terhadap orang-orang yang berperang memerangi kaum muslimin ini. Orang-orang Islam malah teriak-teriak. Subhanallah, ada apa ini? Coba antum lihat kembali pernyataan Imam Samudra, pernyataan Amrozi, pernyataan Ustadz Mukhlas, Asy-Syahid jami'an insyaallah. Mereka mengatakan kami hanya melakukan perintah Allah
untuk melakukan kisos, ya. Qatilul musyrikina kafatan kama yuqatiluna kafah. Perangi orang-orang musyrik itu semuanya, tidak pandang bulu, ya. Sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya, dan ini kisos. Itulah kisos. Oh, tidak boleh, Islam tidak boleh begitu. Terus apa? Mereka datang ke sini, mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi di Bali, mereka bersembunyi di Fatani, di Thailand. Mereka turun dari kapal perang, berubah visanya menjadi visa pariwisata. Padahal mereka adalah tentara. Mereka keluar dari kapalnya, turun dari kapal setelah mereka melakukan pengeboman, ya. Mereka berlabuh kapalnya itu di perairan Bali, ya. Kapal apa itu namanya itu? Yang besar itu. Mereka turun ke Bali, berubah. Bayangkan. Dan itu sudah diketahui berbulan-bulan oleh kelompok Amrozi dan kawan-kawan ini. Subhanallah. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, kalau kalian tidak paham tentang SOP di dalam peperangan, jangan ngomong perang. Perang bukan hanya sekedar membacakan ayat, membacakan hadis, tapi ada pelaksanaan operasional di lapangan. Itu yang perlu kalian pahami, ya, dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sehingga kalian paham tentang makna daripada perang itu. Tidak lain perang itu hatta ya'budallah wahdahu la yusyraka bihi syai'an. Perang itu dalam rangka sampai Allah saja yang diibadahi dan tidak ada persekutuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kata Rasulullah bersabda? Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan diletakkan rezekiku oleh Allah di atas kilatan pedang. Subhanallah. Maka rezeki yang paling berkah itu adalah rezeki yang dirampas dari orang-orang kafir yang dibunuh oleh para mujahidin. Itu yang dibagikan oleh Rasulullah kepada orang-orang di Madinah, kepada kaum muslimin di Madinah, ya. Di dalam perang perang apa itu yang banyak sekali menghasilkan ghanimah, ya. Hampir 1 ton, ya, emas dan perhiasan emas dan perak yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang tersebut dibagikan. Subhanallah. Tapi apa yang dibawa Rasulullah pulang ke rumahnya? Tidak ada satupun yang dibawa. Subhanallah. Sampai istri-istri beliau protes, ya. Begitu pula orang-orang beriman, ya, orang-orang Muhajirin dan Ansor yang pulang hanya sekedar mendapatkan sedikit, sisanya diberikan kepada orang-orang Badui. Subhanallah. Senangnya orang-orang Badui mendapatkan ghanimah yang begitu berlimpah, yang mereka pekerjaannya hanya apa? Hanya menggembala saja, tapi mendapatkan ghanimah yang begitu banyak dari Rasulullah SAW, mereka malah menjadi cinta kepada Islam. Subhanallah, luar biasa. Ikhwan fillah ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Jadi di dalam hadis tadi kami sebutkan, bu'istu baina yaday sa'ada bis-sayf. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu masa, ya, dengan membawa sayf, membawa pedang, ya, di dalam rangka untuk hatta ya'budallah wahdahu la yusyraka bihi syai'un, dalam rangka untuk menjaga tauhid, jangan sampai ada yang melakukan kesyirikan. Mari kita lihat kembali di dalam kitab Al-Wala wal Bara, bagaimana 24 ketentuan itu diberlakukan, semuanya di dalam rangka untuk menjaga tauhid. Jangan sampai orang-orang kafir yang tinggal di Madinah seenaknya, ya, berperilaku bebas, menggunakan salib, merayakan Natal, merayakan agama-agama mereka yang lainnya. Tidak boleh, tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian yang melihat orang-orang kafir dhimmi ini, mereka telah membayar jizyah ini, ya, melakukan pelanggaran, maka ketahui bahwa sesungguhnya mereka sudah berubah dari kafir dhimmi menjadi kafir harbi, dan mereka wajib untuk diperangi. Subhanallah.
Salah satu yang dilanggar dari 24 ketentuan ini, berubahlah mereka yang tadinya kafir zimni menjadi kafir harbi. Masya Allah. Jadi ikhwan fillah ukhtal iman rahimakumullah, itulah tujuan di dalam jihad fisabilillah. Tidak lain adalah merawat iman, ya, supaya iman ini tidak ragu-ragu, tidak ada keraguan, karena keraguan itu biasanya datang dari sekitar kita, ya. Maka Rasul bersabda setelah sampai di Madinah, beliau bersabda, ana bari'um min kulli muslim yuqimu bainal hirul musyrikin la tara'un narahuma. Aku berlepas diri dari setiap orang-orang muslim yang masih tinggal di Mekah, yuqimu bainal hirul musyrikin, yang tinggal bersama-sama orang-orang musyrik di Mekah, la tara'un narahuma. Jangan sampai mereka ini, ya, tertarik dengan acara-acara ritual orang-orang kafir. Rasulullah SAW tidak bertanggung jawab kepada kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah. Dan terjadi, ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang terjadi ketika perang itu dilakukan oleh Rasulullah? Siapa yang berada di depan, garis depan ini, yang membela orang-orang kafir Mekah ini? Siapa mereka? Ya mereka yang sudah syahadat dan sudah sholat. Bayangkan, ini perang pertama kali terjadi, kemudian terjadilah perang saudara yang sesungguhnya, karena di antara mereka ada bapaknya, ada anaknya, ada pamannya, bahkan ada tetangganya, ya. Itulah yang terjadi pada perang Badar. Mereka yang tidak mau hijrah, ya, yang katakan Rasulullah, aku tidak bertanggung jawab kepada orang-orang Islam, orang-orang muslim yang masih tinggal di Mekah. Rasul tidak bertanggung jawab. Kenapa? La tara'un narahuma. Jangan sampai mata mereka melihat dua kekuatan syiar ini saling berlomba. Di sini ada bunyi gereja, di sini ada bunyi adzan, di sana ada macam-macam. Bayangkan, di sana ada orang lagi sholat Jumat, di sana mereka nyanyi-nyanyi. Tidak boleh itu, tidak boleh. La yafqahun, ya. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi orang-orang munafik itu tidak paham, tidak paham munafik-munafik ini. Kalau ini mengganggu kaum muslimin, mengganggu, tidak boleh diganggu peribadatan kaum muslimin. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi. Kita masih pada bab tentang jihad fisabilillah, dan insyaallah akan kita teruskan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan istiqomah kepada kita sekalian agar kita tetap di atas jalan Islam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, maaf kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita, semoga dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.